Ratusan bonsai dipamerkan dalam kontes bonsai di lapangan Ubung, Lombok Tengah. Selain sebagai hobi, kegiatan ini juga sebagai sumber penghasilan bagi para penghobi bonsai. Sekitar 500 bonsai dipamerkan di kontes bonsai Sepulau Lombok di lapangan Ubung, Lombok Tengah. Pameran kontes bonsai ini sebagai wadah aspirasi bagi pecinta bonsai di Pulau Lombok. Memberikan aspirasi-aspirasi kepada masyarakat yang peminat bonsai. Nah, itulah tujuan kita mengadakan kontes bonsai Sepulau Lombok. Pesertanya pun bukan dari Lombok Tengah saja, bahkan dari KLU, Lembar, ini Kerung, Lombok Timur, semua kumpul di sini. Di samping itu juga diperjualbelikan, tergantung ada peminat. Jika ada peminat yang menanyakan harga, ya kita sampaikan bentuk pohon apa yang dia inginkan, kita sampaikan. Bagi pecinta bonsai dapat dijadikan sebagai ladang bisnis di mana harga tanaman hias ini dibanderol hingga puluhan juta rupiah. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Lombok memiliki berbagai seni budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini. Dan salah satunya adalah peresean. Meski tergolong permainan yang cukup ekstrim, namun para anak muda masih tetap tertarik untuk bermain peresean. Peresean merupakan salah satu budaya Lombok. Meski peresean tergolong permainan yang cukup ekstrim untuk dimainkan, namun masih banyak anak muda yang tertarik untuk bermain peresean. Peresean merupakan seni tari yang dimainkan oleh dua orang laki-laki yang biasa dikenal dengan julukan pepadu. Seorang pepadu akan bertanding dengan bermodalkan kayu panjang yang terbuat dari rotan atau orang Lombok menyebutnya sebagai pencalin, dan dengan membawa satu perisai yang beralaskan kulit sapi yang biasa disebut dengan ende. Bukan hanya menggunakan rotan dan ende, pepadu juga harus menggunakan kain panjang sebagai sarung yang berupa songket yang merupakan hasil tenun masyarakat Lombok, serta harus menggunakan ikat kepala atau lebih dikenal dengan istilah sapu. Bukan hanya pakaian dan alat peresean yang ditentukan, bahkan dalam peresean harus diiringi dengan alat musik gendang bele. Selama peresean berlangsung, peresean ini memadukan beberapa budaya Lombok, sehingga permainan peresean dapat menarik perhatian masyarakat. Pertandingan peresean berdurasikan 3 ronde, di mana dalam peresean memiliki 1 wasit. Peresean sering diadakan di berbagai daerah di Pulau Lombok, bukan hanya berbentuk pertandingan yang memperebutkan hadiah, namun ada yang hanya sekedar untuk memeriahkan hari tertentu, seperti halnya peresean kali ini yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Dan acara ini dari tanggal 23 sampai tanggal 2, insya Allah tanggal 2 Oktober ini, menyambut Hari Kesaktian Pancasila. Terus tujuan dari kegiatan ini? Ya, untuk menyambut Hari Kesaktian Pancasila. Ya, selain itu untuk memajukan melestarikan budaya Sasak, terutama peresean gini ya. Pepadunya dari? Pepadu ini 10 Lombok, jadi masing-masing paguyuban 10 Lombok daerah di Pulau Lombok ini, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Mataram, KLU, sama Lombok Barat itu punya paguyuban. Paguyuban itu maksudnya yang ini tempat kumpulnya pepadu Sasak ini. Nah, disitulah untuk diambil. Kita undang lah. Masyarakat yang ingin menonton hanya perlu membayar uang parkir sebesar Rp3.000 serta tiket masuk sebesar Rp10.000 saja. Dari Mataram, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya. Jika Anda berlibur ke Pulau Lombok, jangan lupa mampir ke Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Desa ini menyimpan pesona alam yang indah dan kearifan lokal yang menjadi daya tarik para wisatawan. Desa Kembang Kuning berada di Kecamatan Sikur, Lombok Timur, terletak di sebelah utara atau sekitar 14 km dari pusat kota kabupaten. Desa ini pernah didaulat menjadi desa wisata terbaik di NTB karena selalu ramai dikunjungi wisatawan. Desa Kembang Kuning menyimpan pesona alam yang indah, mulai dari air terjun hingga hamparan sawah yang terbentang luas. Objek wisata ini menjadi favorit wisatawan selain wisata budaya dengan kearifan lokal masyarakat Sasak yang masih melekat. Wisatawan yang berkunjung bisa melihat lebih dekat kebiasaan masyarakat setempat.
Banyak inovasi yang dilakukan pelaku wisata di desa ini untuk menarik wisatawan. Misalnya wisatawan bisa terlibat langsung membuat kopi bubuk dan minyak goreng ala masyarakat pedesaan. Beragam jenis kerajinan yang terbuat dari bahan lokal dan sampah. Partisipasi masyarakat dan pelaku wisata di desa ini terbilang tinggi dalam mengembangkan pariwisata. Sektor ini diyakini bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Karena itu pemerintah desa terus berupaya memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam mengembangkan sektor ini. Di desa ini pula wisatawan tidak perlu menginap jauh ke kota. Ada banyak homestay yang dibangun warga sendiri. Penginapan bermunculan sepanjang jalan dari arah desa Tete Batu hingga desa Jeruk Manis yang bertetangga dengan desa Kembang Kuning. Selain homestay milik warga, pemerintah desa setempat pun punya penginapan yang cukup berkelas. Fasilitasnya terbilang istimewa ditambah pemandangan alam yang asri. Homestay ini dikelola oleh BUMDes setempat. Desa Kembang Kuning adalah termasuk desa wisata. Desa wisata itu sebabnya kami galakkan untuk pembangunan homestay karena kami lihat sarana dan prasarana merupakan untuk penginapan tamu yang berkunjung ke desa masih minim. Itu sebabnya kami punya inisiatif untuk membangun homestay dan tujuan lagi untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, bagi Anda yang ingin berlibur ke Pulau Lombok, tidak lengkap rasanya bila Anda belum menikmati pesona Desa Kembang Kuning. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.